Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-13 di bulan suci Ramadan dan di episode ke-13 Abi, alhamdulillah, dari Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Qamar. Kita akan mulai dari ayat ke-33 dan ayat-ayat berikut ini menceritakan tentang kaum Nabi Lut ya. Abi, yang dijatuhi azab karena mengabaikan peringatan dari Allah. Di tali uraiannya silahkan Abi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita, kadzabat qaum Lutin bin Nudzur. Kaum Nabi Lut mendustakan, mengingkari, mengabaikan, tidak memperdulikan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka. Yang pertama yang menarik para ulama, dia katakan begini, kalau kita lihat ayat-ayat yang lalu, kita bacalah. Kadzabat Adun, kaum Ad, disebut namanya ya. Betul. Mendustakan nabinya Hud. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Kaum Samud. Kaum Samud yang kemarin disebut namanya. Kaum Samud, umatnya Nabi Saleh. Tapi kaum Nabi Lut tidak disebut. Kita hanya tahu bahwa Nabi Lut berdakwah kepada mereka. Tidak disebut namanya. Memang di ayat lain ada disebut bahwa negerinya dijungkir balikkan, wal mu'tafikatu ahwa. Betul. Kenapa tidak disebut namanya? Kita sudah bahas itu di episode sebelumnya kalau yang belum nonton di Quran Surah An-Najm ya, Bi, tentang betapa dijungkir balikkan kaum ini. Yang ingin Abi bahas di sini, mudah-mudahan tidak keliru Abi apa itu agama ini tidak ingin mempermalukan orang kalau kelakuannya itu buruk sekali. Angkuh, banyak yang angkuh. Orang berkata kalau orang kaya angkuh itu lebih bisa diterima daripada orang miskin yang angkuh. Ada sisi manusiawinya. Ada sisi manusiawinya. Ya tahu, orang tua pacaran itu jelek, anak muda juga jelek, tapi lebih jelek kalau orang tua. Nah, ini kaum Nabi Lut tidak disebut nama kaumnya. Allah ingin menutupi, jangan telanjangi orang sehingga tidak disebut namanya. Ya kan? Itu pelajaran buat kita biasa. Di mana-mana orang ditelanjangi cukup. Jadi kalau itu pesannya, kalau ada satu orang datang melamar, kamu tidak setuju, sampaikan aja 1-2 keburukannya. Jangan dibongkar semua. Jangan dibongkar rahasianya. Nah, ini dosa yang dilakukan ini luar biasa oleh kaumnya Nabi Lut ya. Baru dikatakan inna arsalna alaihim hasiba. Kami telah mengirimkan alaihim di atas mereka, dalam arti siksa yang menimpa mereka dari atas. Apa itu hasiban? Hasib itu artinya batu-batu. Jadi ada batu yang terlontar dari atas. Kita tidak tahu persis apa ini. Bisa jadi angin yang membawa batu dari bawah ke atas baru terlontar. Nah itu, atau yang terjungkir balik itu, ya kan? Oke. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi. Najjainahum bisahar. Kami selamatkan mereka pada waktu sahur. Oke, kita lihat. Keluarga diselamatkan karena keluarga itu menaati tuntunan Allah. Tetapi di ayat lain dikatakan kecuali istrinya. Jadi walaupun punya hubungan, tapi kalau keluarga itu tidak mengikuti tuntunan Allah, maka dia juga terkena. Ya, ini yang kita harus garis bawahi lagi, bahwa jangan pernah mengandalkan keturunan Anda. Betul. Anaknya Nabi Nuh juga dihancurkan, anak Nabi. Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan,
wahai keluargaku, wahai Fatimah, saya tidak bisa membantu kamu. Nah, ini kecuali istrinya itu tidak diselamatkan, tapi yang lain Allah memerintahkan Nabi Lut, keluarlah kamu di tengah malam menjelang subuh, sahur, karena kota ini tempat mereka durhaka itu akan dijungkir balikkan Tuhan. Penyelamatan ini sebagai nikmat yang bersumber dari kami. Apa itu nikmat? Apa, Bi? Ada yang berkata begini, segala yang bukan modal Anda itu nikmat. Lebihan ya, Bi. Jadi bukan sesuatu yang kita lakukan tetapi bonus gitu. Itu satu makna, bagus. Tapi yang Abi terangkan ini, kita bertanya, adakah modal Anda? Untuk bernafas enggak, pasti dikasih udara, oksigennya oleh Allah. Harta benda Anda itu milik Anda. Diberi oleh Allah. Jadi semua yang berkaitan dengan Anda itu nikmat. Dulu ada satu orang pernah berkata pada waktu turun itu ayat wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kamu akan ditanyai di hari kemudian menyangkut nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu. Itu berkata, saya nggak ada nikmat, dia miskin papa, saya nggak ada nikmat. Terus Nabi bertanya, kamu menghirup udara? Kamu minum air yang dingin? Karena itu kalau kita berbicara nikmat, orang berkata setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap tetesan hujan yang turun dari langit, setiap hembusan angin yang berhembus di udara, itu semua nikmat Allah Subhanahu. Nah, baru ada lagi kita bicara nikmat ini. Satu nikmat yang diperoleh sebenarnya berbarengan dengannya nikmat-nikmat yang lain boleh jadi tidak disadari. Kita lihat, kita makan, nikmat ya? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Apalagi kalau lagi puasa-puasa gini membayangkan buka. Tetapi kita lihat, nikmat enggak makanan itu kalau Anda sakit? Kalau langsung begitu ada kaitannya dengan kesehatan. Iya tahu? Nikmat enggak makanan itu kalau katakanlah makanan itu basi. Jadi banyak hal. Nikmat enggak kalau tidak ada kesempatan. Jadi setiap satu nikmat datang dengan nikmat yang lain. Karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung satu nikmat Allah, satu nikmat, kamu tidak bisa hitung. Luar biasa ya. Maka ini kami anugerahkan kepada mereka sebagai nikmat yang bersumber dari kami. Demikianlah kami memberi ganjaran siapa yang bersyukur. Apa arti syukur? Syukur itu dalam bahasa pada mulanya berarti terbuka. Orang yang kikir menutup sakunya, saya nggak punya apa-apa. Yang dermawan dia buka, ini ada saya punya. Itu pada mulanya kata syukur. Nah, kalau ulama mendefinisikan antara lain, syukur itu menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Dan memberi banyak tapi menganggapnya sedikit. Itu orang bersyukur. Susah ya? Ya, kecuali kalau kita dapat bantuan. Kecuali kalau kita melakukannya setiap hari dan mensyukuri nikmat-nikmat. Sebenarnya ketika kita memberi, kita menerima. Betul. Karena kita jadi bahagia, Bi. Pada saat kita memberikan sesuatu, dan Ella ingat yang Abi bilang, justru itu adalah harta yang kekal. Harta yang kita kekal, berikan. Itu memberi seperti berjabatan tangan. Pasti kita rasakan kehangatan tangan yang kita jabat. Betul. Dia juga merasakan kehangatannya. Begitulah arti. Demikianlah kami memberi balasan kepada yang bersyukur. Oke, kita lanjutkan. Walaqad anzarahum batsyatana fatamarau fin nudur. Sungguh kami telah laqad anzarahum. Sungguhnya Lut telah memperingatkan mereka tentang siksaan kami. Tapi mereka semua meragukan apa yang diperingatkan. Itu tidak apa-apa, itu tidak ini, tidak itu. Apa dosanya?
Di sini dia katakan walaqad rawaduhu an dhaifihi. Ini begini. Malaikat-malaikat datang kepada Nabi Lut. Kami akan malaikat ini yang datang itu berbentuk manusia. Gagah, muda. Waktu malaikat-malaikat yang berbentuk manusia ini datang ke rumah Nabi Lut, itu orang sekitarnya datang, ada tamu cowok gagah nih, ayo kita ke sana. Ya toh? Jadi bertemu dengan Nabi Lut, rawaduhu an dhaifihi. Mereka merayu. Kasih deh kesempatan kami sama ini. Dia rayu, dia ini. Nabi Lut menolak. Tamu-tamu ini yang datang, malaikat-malaikat ini yang berbentuk manusia dan yang datang sebagai tamu-tamu, itu mereka lihat datang ke rumah Nabi Lut, tapi Allah menyatakan di sini fatamasna a'yunahum. Famasna, ada yang berkata kami butakan matanya. Jadi akhirnya dia tidak lihat. Tapi ada yang lebih ini berkata diratakan wajahnya sehingga matanya ininya semua terganti wajah ini. Ya, tapi mungkin lebih masuk di akal bahwa dibutakan. Ya. Fatamasna a'yunahum, maka ada yang berkata ketika itu fadzuqu azabi wa nuzur. Rasakanlah siksa Allah dan dampak dari peringatan-peringatannya. Ada juga yang berkata bahwa yang berfirman di sini rasakanlah siksaku, yakni Allah, dan peringatan-peringatanku. Dan ini akhir dari kisah kaum Nabi Lut untuk kelompok ayat di surah Al-Qamar ini. Ini tadi kita sudah bahas sampai ayat ke-39 dan ayat ke-40-nya kembali mengulang untuk keempat kalinya ya Bi. Dan sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka adakah yang mengambil pelajaran? Di lanjutan episode ini kita akan melihat pelajaran yang datang dari Fir'aun dan kaumnya. Jangan kemana-mana, terus saksikan lanjutan dari episode ini di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz, khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahawan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan lanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Qamar. Tetapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan yang terus berdatangan, kali ini dari Bapak Andri dari Palangkaraya. Pertanyaannya mengenai siksa. Apakah Allah memang hanya memberikan siksa setelah adanya peringatan terlebih dahulu? Saya ingin memberikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Muhrij Sidki, alumni dari Pendidikan Kader Mufasir Pusat Studi Al-Quran, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andri ini. Silakan Ustadz. Jika ada sebuah pertanyaan, benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan siksaannya kecuali setelah mendatangkan peringatan? Maka jawabannya adalah demikianlah kesan yang kita dapatkan dari Al-Quran, surat Al-Qasas ayat ke-59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengazab satu kaum kecuali setelah mengirimkan utusan yang membawa peringatan-peringatan. Maka itu, jika kita melakukan kedurhakaan, kezaliman, kejahatan, keburukan, lalu datang setelahnya ketakutan, kekhawatiran, bencana, musibah, kesakitan, maka pekalah terhadap keadaan-keadaan itu. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita berhenti melakukan keburukan, jangan diteruskan. Kalau diteruskan justru akan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhrij penjelasannya. Abi, ini ayat-ayat lanjutannya, ayat 41 dan 42 ini berbicara tentang Fir'aun ya. dan Bani Israel, ya, Bi? Ya. Apa Bi yang diuraikan Al-Quran mengenai ini? Jadi satu hal dulu yang kita perlu lihat di sini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya, itu diistilahkan dengan kaum. Kaum. Tapi di sini diistilahkan dengan al. Al, apa Bi? Artinya apa itu? Al itu orang yang mempunyai hubungan. Ya toh, kalau kaum itu boleh jadi tidak ada hubungan kekeluargaan, boleh jadi tidak ada ini toh, tapi al ini punya hubungan kekeluargaan sekaligus pimpinannya sangat mantap mengawasi dan ini. Kalau kaum bisa bermacam-macam. Bisa lebih lebih longgar gitu. Lebih longgar, bagus. Jadi di sini walaqad jaa ala fir'aunan nudzur. Nabi Musa itu tidak diutus untuk masyarakat Mesir. Karena masyarakat Mesir waktu itu terdiri dari Bani Israel dan orang-orang Egypt. Orang-orang Egypt ini ditindas oleh Fir'aun dan kelompok Fir'aun, ya kan? Maka peringatan tidak datang kepada orang-orang Mesir, dia datang kepada keluarga, kepada Fir'aun yang rezimnya menguasai mereka. Ya, walaqad jaa ala Fir'aun an-nudzur. Peringatan-peringatan. Kadzabu bi ayatina kulliha. Semua peringatan-peringatan kami dia dustakan. Itu ada di dalam ayat Al-Quran bahwa ada 9 peringatan yang diberikan kepadanya. Bermacam-macam. Pernah dipenuhi, wilayahnya dipenuhi oleh belalang, pernah kodok, pernah airnya semua berdarah dan lain-lain. Peringatan-peringatan yang diberikan. Tapi semua boleh jadi pertama diterima tunduk, tapi setelah itu membangkang lagi. Walakat apa itu? Fa'akhadnahu akhza azizin muqtadir. Maka kami angkut mereka, kami angkat mereka, kami ambil mereka, kami kuasai mereka dengan penguasaan aziz muqtadir. Nah, kita mau terangkan ini apa arti aziz, apa arti muqtadir. Sekarang begini. Aziz biasa orang terjemahkan maha mulia. Sebenarnya itu belum menggambarkan seluruh arti aziz. Aziz ini terambil bisa dari kata azza, bisa dari kata azza ya'uzzu, bisa azza ya'izzu, bisa azza ya'azzu. Ada cucunya Abi namanya Izzat. Tapi itu Izzat kata jadiannya. Betul. Okay. Kalau saya berkata ya izu jarang atau tidak ada samanya. Kalau saya berkata ya uzzu itu mengalahkan. Kalau saya berkata ya azzu tidak terbendung. Ya kan? Oke. Jadi aziz apa? Tuhan yang tidak ada samanya atau siksanya sedikit sekali yang seperti itu, atau Tuhan yang tidak terbendung kehendaknya, Tuhan yang tidak terkalahkan. Orang katakan mulia. Jadi yang mulia itu adalah yang tidak ada samanya atau jarang samanya, itu mulia. Kenapa kita katakan batu mulia? Karena tidak jarang, langka. Dia mulia karena dibutuhkan. Berharga. Dia mulia karena kuasa. Karena dia kuasa maka sulit ditemui. Ya kan? Betul. Itu mulia. Setiap hari
Allah Al-Aziz ini berkata, siapa yang menghendaki kemuliaan, carilah padaku, jangan cari pada yang lain. Nah, Aziz. Terus Muqtadir. Muqtadir dari Qadir. Qadir. Tapi ada rumus dalam bahasa Arab. Setiap ada penambahan kata, maka itu pasti ada penambahan makna. Jadi bukan sekedar Qadir. Qadir, bukan sekedar Qadir. Lebih ini. Saya mau beri contoh, mungkin nanti akhirnya kita akan. Malik, Malik, Malik. Malik 3 huruf. Malik 4 huruf. Malik begitu, ya kan? Oke. Muqtadir itu apa? Tuhan yang Maha Kuasa itu kalau dalam Al-Quran digunakan untuk menggunakan kekuasaannya terhadap yang membangkang. Ketika Allah menyatakan dirinya Maha Kuat, maka kekuatan itu tidak ditujukan kepada orang-orang yang taat kepadanya, tapi para pembangkang. Kita lihat di sini. Dan karena itu kemudian Aziz, kemudian Muqtadir, dia Maha Kuasa, tidak terbendung, dan siksanya ini dijatuhkan kepada Fir'aun. Ada lagi satu hal. Masih ada waktu ya? Masih dong. Masih kan? Masih semangat kayaknya yang nonton juga. Sekarang begini, di sini ada disebut kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan Fir'aun. Oke. Mereka ini semua punya keistimewaan. Kaum Ad itu dilukiskan Irama Dzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka itu ahli dalam bangunan-bangunan. Gedung-gedung yang tinggi. Bagus. Samud, seni. Memahat. Nabi cerita. Seni pahat. Ya toh? Oke. Fir'aun, teknologi. Ya kan? Ya. Oke. Lut ini tersendiri nih. Betul. Beda. Ya kan? Ini di luar sisi kemanusiaan yang normal. Oke. Walaupun Anda punya kekuatan materi, mampu menciptakan seni dan teknologi, tapi kalau melanggar perintah Tuhan, dihancurkan Tuhan. Itu ada di surah, dikatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Semua dihancurkan Allah SWT. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah menggambarkan teknologi Betul. dekat. Sekarang aja kita terasa nih di dalam situasi Ramadan kita, Corona ini. Negara-negara yang berteknologi tinggi pun tidak sanggup menghadapi. Jadi kemahakuasaan Allah itu melebihi segala kuasa maupun keahlian manusia. Hanya kita lihat lagi betapapun dia maha kuasa itu, betapapun dia maha kuat, kekuatannya dia tidak gunakan untuk orang-orang yang dekat. Betul. Yang dilakukannya adalah rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya untuk orang-orang yang dekat. Betul. Kami kira itu yang kita sanksi dan kuasanya itu itulah yang kemudian menjadi ancaman dan siksa untuk kaum ataupun rezim-rezim yang sesungguhnya melawan kekuasaan Allah. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Terima kasih Abi. Kita sudah sampai ke akhir dari kelompok ini, ayat ke-42 dari surah Al-Qamar. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali esok hari untuk membahas lanjutan dari Quran Surah Al-Qamar ini mulai dari ayat ke-43. Terima kasih sekali lagi sudah terus setia menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.